Halo, kembali lagi saudaraku. Kita akan review kembali soal banjir ya sahabat. Nah, inilah sobat keadaan banjir untuk hari ini di pertengahan puasa ya. Masih seperti ini. Jadi seperti biasa kalau banjir seperti ini, dan kemarin itu nampak, sekarang tidak gitu. Itu pondasi jembatan yang baru dibuat begitulah dia kan, sedangkan tersisa hanya sekitar 50 cm lagi sampai ke atas sobat ya. Ini berarti hampir saja hanyut. Kalau bagi pekerja bangunan ya ini merugikan ya, karena mereka tidak dapat harian. Tapi kalau bagi pekebun sawit yang di dataran rendah ini sebuah keuntungan. Keuntungannya apa itu? Nanti kita bahas ya. Apa itu keuntungannya karena ini di dataran rendah. Oke. Dan ini adalah kontrol limbah ya. Menentukan kadar air. Ini sampai ke bawah itu seperti sumur bor. Menentukan kadar air yang bisa dikonsumsi yang terkontaminasi limbah itu ya. Ini kontrol ya, kontrol itu sobat ya. Jadi sekali lagi tadi bagi pekebun sawit yang di dataran rendah ini merupakan anugerah. Karena apa? Nah begini ya, karena kalau di dataran rendah ini tentunya nanti kalau selesai banjir dia akan surut, dan surutnya itu di sini ini meninggalkan nutrisi sahabatku ya. Nutrisi yang ditinggalkan ini akan menjadi pupuk alami buat sawit, sehingga sawitnya bagus-bagus itu. Daunnya biru-biru, buahnya lebat, besar-besar dan berat. Walaupun musim banjir mereka ya tidak kesusahan karena buahnya tetap lebat, hanya mungkin terhalang. Tapi enggak juga lah, banjirnya ini kan banjir tahunan atau banjir bulanan, enggak setiap hari banjir gitu sobat ya. Jadi begitulah, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Jadi bervariasi. Dunia ini bervariasi. Dan tukang jaring ikan, nah ini merupakan sebuah keuntungan bagi dia. Karena apa? Karena ikan apabila banjir, nah itu ikannya itu akan naik ke atas dia. Makanya kalau pasang jaring di sini akan banyak dapat ikannya ketika banjir seperti ini, karena ikan itu kan berjalan ya, dari bawah itu jalan ke atas untuk mencari tempat air yang lebih bagus. Itulah naluri ikan, dan ikan itu tidak berjalan ke bawah. Kalau ikan itu berjalan ke bawah ya penuh lah nanti di laut ikan semua gitu kan, karena muaranya ini kan semuanya ke laut, nggak ada yang ke gunung muara. Kalau yang namanya muara itu pasti ke laut. Jadi apa itu muara itu Wak? Kok ada yang nanya kayak gitu? Apa itu muara itu ya Wak? Oh, jadi saya beri penjelasan sedikit. Muara itu adalah poros sungai atau akhir dari aliran sungai menuju laut lepas, atau bercampurnya air tawar dengan air asin, itu dikatakan muara. Tapi kalau yang namanya muara itu kan khusus ya. Muara itu khusus sungai gitu. Jadi mana besar air, muara apa hulu sungai? Muara sungai apa hulu sungai? Ya jelaslah muara sungai. Sebabnya apa? Kalau muara sungai itu adalah tempat berkumpulnya air dari segala penjuru anak-anak sungai. Cabang-cabangnya itu bersatu terus membentuk satu muara. Makanya air itu lebih besar dari muara. Sedangkan hulu
Kalau hulu sungai itu hampir tidak ada ketentuannya, karena hulu sungai itu di hulunya sana bercabang-cabang kecil gitu kan, berkumpul lalu menjadi membangun sebuah sungai besar, terus alirannya itu ke laut. Makanya hulu sungai dan muara sungai itu airnya lebih besar muara. Itu penjelasan alaminya. Pengetahuan saya juga, saya tidak sekolah kan, nggak pernah makan sekolahan sobat. Mohon maaf penjelasannya nggak begitu spesifik, yang penting bisa dimengerti aja apa kata-kata saya, dan saya masih bisa berbicara dan bisa menerangkan, walaupun nggak sepenuhnya tapi bisa dimengerti dan dipahami walaupun oleh anak-anak, bukan saudaraku. Oke, kembali ke sawit kita ya, keuntungan sawit ini. Keuntungan sawit kalau banjir gini, ini nanti kalau udah kering airnya, nah ini meninggalkan sesuatu nutrisi, maka sawit yang di dataran rendah seperti ini pasti subur. Itu pasti. Kecuali dia tergenang terus-terusan, nah itu nggak bisa. Kalau tergenang terus-terusan ya pasti dia menguning daunnya. Ini kan nggak tergenang terus-terusan, hanya sesekali banjir aja, sobat. Oke, nah, sampai di sini dulu ya postingan banjir untuk kali ini. Besok kalau udah kering kita posting kembali.